Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Azza selaku guru mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman dari Ekonomi Islam A1 yang saya pada hari ini saya memandu kegiatan belajar dari kelompok 2 untuk materinya yaitu tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan anggota Muhammad Ainun Naim nomor NIM 210502601. Saya Nihayatul Nisa dengan NIM 21050260003. Saya Fujiradatul Hanya dengan NIM 21050260004. Saya dengan Muhammad Faiz dengan NIM 205026006. Saya Liviarta Yudamayanti dengan NIM 21050260020. Saya Zumratul Ulia dengan NIM 2105026042. Terima kasih. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati pada presentasi kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesi pembukaan. Yang kedua, sesi penyampaian materi. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang terakhir, sesi penutup. Marilah kita buka presentasi pada pagi hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi. Materi pertama tentang hakikat bahasa Indonesia yang baik dan benar akan disampaikan oleh Mbak Alfia Artahayu Damayanti. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu tentang hakikat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menurut Zainal Arifin dan S. Amran Tasai, pemahaman dan penuturan terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu diketahui oleh penuturan bahasa Indonesia. Ini tidak jauh berbeda dari apa yang kita katakan sebagai bahasa baku. Kebakuan suatu kata sudah menunjukkan masalah benar suatu kata itu. Walaupun demikian, masalah baik tentu tidak sampai pada sifat kebakuan suatu kalimat, tetapi sifat efektifnya suatu kalimat. Pengertian bahasa Indonesia yang baik adalah penggunaan bahasa menurut situasi pemakaiannya. Sementara itu, bahasa Indonesia yang benar adalah penggunaan bahasa sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa. Penggunaan bahasa yang baik dan benar sebenarnya adalah upaya menggunakan bahasa sebagai sarana komunikasi sebaik mungkin sehingga tidak menimbulkan salah persepsi pada pendengaran atau pembaca. Pemilihan antara berbahasa yang benar dan berbahasa yang salah didasarkan atas beberapa ukuran, yaitu tata bunyi atau fonologi, tata bahasa, kosakata, ejaan, dan makna. Kriteria berbahasa yang baik didasarkan atas ketetapan memilih ragam bahasa yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi, yang meliputi topik pembicaraan, orang yang diajak bicara, dan tempat berbicara. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Alivia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Zumratul Ulia tentang parameter berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya persilahkan. Baik, yang kedua yaitu parameter bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk mengetahui apakah seseorang sudah berbahasa Indonesia yang baik dan benar, maka ada dua parameter atau tolak ukur yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia yang baik adalah penggunaan bahasa sesuai dengan faktor-faktor penentu dalam komunikasi. Faktor-faktor penentu dalam komunikasi antara lain, yang pertama, siapa yang berbahasa dengan siapa,
dan yang kedua untuk tujuan apa, yang ketiga dalam situasi apa, maksudnya yaitu tempat dan waktu, yang keempat dalam konteks apa, maksudnya partisipan, kebudayaan, dan suasana, yang kelima dengan jalur mana, maksudnya lisan atau tulisan, yang keenam dengan media apa, maksudnya tatap muka, telepon, surat, koran, buku, media, dan lain-lain. Yang ketujuh dalam peristiwa apa? Maksudnya bercakap, berceramah, upacara, lamaran, pekerjaan, atau yang lain. Yang kedua yaitu pergunakanlah bahasa Indonesia yang benar. Parameter ini mengacu kepada taat asas terhadap kaidah-kaidah atau aturan kebahasaan yang ada dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kedua parameter tersebut, yakni faktor-faktor penentu berkomunikasi dan kaidah-kaidah yang ada dalam bahasa Indonesia. Berarti penggunaan bahasa Indonesia yang berada di luar faktor-faktor penentu komunikasi bukan bahasa Indonesia yang baik. Sementara yang berada di luar kaidah kebahasaan yang ada dalam bahasa Indonesia bukan bahasa Indonesia yang benar. Oleh karena itu, kesalahan berbahasa Indonesia adalah penggunaan bahasa Indonesia secara lisan maupun tertulis yang berada di luar atau menyimpang faktor-faktor komunikasi dan kaidah-kaidah dalam kebahasaan Indonesia. Contoh dalam penggunaan bahasa Indonesia, yang pertama, bahasa Indonesia yang baik tetapi tidak benar. Contohnya, maaf sudah makan saya, mari kita ke kantin. Kata maaf sudah makan saya secara kaidah kebahasaan tidak betul karena tidak mengikuti pola struktur kalimat subjek dan predikat. Namun kalimat tersebut merupakan kalimat yang positif atau kalimat jawaban bersifat santun. Yang kedua, bahasa Indonesia yang benar tapi tidak baik. Contohnya, Pak Lurah telah mati. Kalimat Pak Lurah telah mati secara kaidah kebahasaan telah betul. Kalimat tersebut telah mengikuti pola struktur subjek dan predikat. Namun, kata mati kurang tepat digunakan untuk manusia. Istilah mati biasanya digunakan untuk benda yang lazim digunakan untuk manusia, untuk selain manusia, untuk manusia adalah meninggal. 3. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misal, Pak Lurah telah meninggal. Contoh kalimat tersebut secara kaidah kebahasaan sudah tepat dan dilihat dari penggunaan atau pemilihan kata juga sudah tepat. Yang keempat, bahasa Indonesia yang tidak baik dan tidak benar. Misal, ketemuan dengan saya kapan, Pak? Contoh kalimat ini sering digunakan dalam komunikasi pesan WhatsApp siswa terhadap dosennya. Penggunaan kalimat ini secara kaidah kebahasaan salah karena struktur kalimat tanyanya seharusnya diawali dengan kata tanya, bukan kata tanya di belakang kalimat. Sedangkan situasi penyusunan dan kepada siapa digunakan juga kurang tepat dan tidak santun. Kalimat di atas dapat diganti dengan bahasa yang baik dan benar. Misal, kapan saya bisa menemui Bapak? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Zumratul Ulia. Untuk materi ketiga tentang kesalahan penggunaan bahasa Indonesia akan disampaikan oleh Mbak Nihayatun Nisa. Saya persilahkan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang kesalahan penggunaan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu kesalahan ejaan. A. Kesalahan penggunaan huruf kapital. Contoh, wisuda itu dihadiri oleh semua dekan. Yang benar yaitu wisuda itu dihadiri oleh semua dekan dengan menggunakan B kecil. B. Kesalahan penggunaan kata. Pengajian itu akan dilaksanakan di aula. Yang betul yaitu pengajian itu akan dilaksanakan di aula. C. Penulisan serapan. Kualitas hasil panen sekarang sangat baik. Yang benar yaitu menggunakan U, sehingga menjadi kualitas hasil panen sekarang sangat baik. D. Penggunaan tanda baca. Di tempat itu pun terdapat toilet umum yang benar. Di tempat itu spasi pun terdapat toilet umum. 2. Kesalahan diksi. A. Kesalahan penggunaan dua kata bersinonim dengan dalam satu frasa. Contoh, agar supaya cita-citamu tercapai, belajarlah dengan baik. Kata supaya menjadi lebih tepat jika dihilangkan. B. Kesalahan penggunaan kata tanya tetapi tidak bertanya. Contoh, saya masih heran mengapa mereka tidak belajar. Kata mengapa bisa digantikan dengan kata alasan. 3. Kesalahan struktur. Kesalahan penggunaan kalimat aktif tanpa subjek. Contoh, menulis surat untuk nenek, yang benar yaitu dengan menggunakan subjek saya, sehingga menjadi saya menulis surat untuk nenek. B. Kesalahan menempatkan kata kerja di depan kata benda objek.
Kalimat yang salah yaitu bola memasukkan Andi ke gawang lawan. Yang benar, Abi memasukkan bola ke gawang lawan. C. Kesalahan kalimat tanpa unsur predikat. Contoh, saya mahasiswa UIN Wali Songo. Yang benar yaitu saya adalah mahasiswa UIN Wali Songo. D. Kesalahan penempatan kata depan di depan. Contoh, Aula meminjamkan uang ke saya. Yang benar yaitu Aula meminjamkan uang kepada saya. 4. Kesalahan dalam kalimat. A. Kalimat yang salah. Kalimat salah yang disebabkan oleh kesalahan bentuk kata. Contoh, saya mendengarkan sudah hampir 2 bulan ia dirawat di rumah sakit. Yang benar yaitu saya mendengar sudah 2 bulan ia dirawat di rumah sakit. B. Kalimat salah yang disebabkan oleh kesalahan arti kata. Contoh, jangan sekali-kali kau berdusta. Yang benar yaitu jangan sekali-kali kau berdusta. C. Kalimat salah yang disebabkan oleh kesalahan fungsi. Kalimat yang salah, bagi yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Kalimat yang betul yaitu yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Kata bagi dihilangkan. D. Kalimat salah yang disebabkan oleh kata yang salah susunannya. Aturan cara menyusun kata yakni 1. Yang diterangkan diletakkan di depan, sehingga yang menerangkan diletakkan di belakang, atau dikenal dengan hukum DM. Untuk menyatakan milik, cukup dengan menjajarkan benda yang dimiliki dengan benda yang memiliki. Yang ketiga, hubungan antar kata prinsipnya bersifat sintetis. Contoh, rumahnya adik saya jauh sekali dari keramaian. Yang betul yaitu dengan menghilangkan katanya, sehingga menjadi rumah adik saya jauh sekali dari keramaian. 5. Kesalahan kalimat tidak logis. Yang salah yaitu waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat yang benar, Bapak titik-titik kami persilahkan, titik-titik bisa diisi dengan orang yang kita maksudkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fuji. Kepada Mbak Suci saya persilahkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kata-kata yang sering salah penggunaan dan pengucapannya. Kesalahan suatu kalimat selain disebabkan oleh kesalahan yang bersifat gramatikal, juga dapat disebabkan oleh penggunaan kata yang kurang tepat atau salah artinya. Berikut ini beberapa kata yang sering membingungkan sehingga mengakibatkan kesalahan. Di antaranya adalah 1. Benar betul. Contohnya, mesin ketik ini kurang enak digunakan. Tolong benarkan. Kalimat ini salah. Yang betul adalah mesin ketik ini kurang enak digunakan. Tolong betulkan. Karena benar artinya sesuai dengan kenyataan, sedangkan betul artinya tidak salah. Yang kedua yaitu berdasarkan atas, berdasar atas. Kata berdasarkan sebenarnya berasal dari kata berdasar akan, sehingga tidak perlu mendapatkan akhiran kan. Contohnya, berdasarkan atas uraian tersebut, jelaslah bahwa pendidikan dan pengajaran adalah pekerjaan dan dalam lapangan kebudayaan. Itu kalimat salah. Yang benar adalah berdasarkan uraian tersebut, jelaslah bahwa pendidikan dan pengajaran adalah pekerjaan dalam lapangan kebudayaan. Yang ketiga yaitu diketemukakan atau ditemukan. Kata tersebut berasal dari kata dasar temu, sehingga yang tepat digunakan ialah kata ditemukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditemukan kata diketemukakan. Contohnya, belum lama ini di daerah itu diketemukan tambang batu bara. Kalimat ini salah karena kata diketemukan adalah berasal dari kata dasar temu yang mendapat awalan ke menjadi ketemu. Kata ketemu ini hanya ada dalam bahasa Jawa, sehingga tidak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang benar adalah belum lama ini di daerah itu ditemukan tambang batu bara. Kata dasar temu mendapat imbuhan di dan kan. Selanjutnya yaitu hadirin, para hadirin. Kata hadirin berasal dari bahasa Arab yang artinya datang dan memiliki pengertian jamak. Namun setelah masuk dalam bahasa Indonesia digunakan dalam bentuk tunggal, sehingga bentuk para hadirin dianggap sebagai bentuk ya betul untuk menyatakan jamak atau banyak. Sementara itu yang salah ialah bentuk para hadirin sekalian karena pemborosan kata. Contoh, para hadirin sekalian dipersilakan duduk kembali. Kalimat ini salah. Yang betul adalah hadirin sekalian dipersilakan duduk kembali atau para hadirin dipersilakan duduk kembali.
Yang selanjutnya yaitu Ibu Gubernur. Ditinjau dari segi kebahasaan, panggilan Ibu Gubernur terhadap wanita yang merupakan istri gubernur tidak tepat. Sebab sebutan itu seharusnya diberikan jika seseorang itu sendiri memangku jabatan gubernur. Contohnya, suami dari Ibu Menteri Sri Mulyani tidak lantas dipanggil Bapak Menteri. Selanjutnya yaitu kebijaksanaan kebijakan. Kata kebijakan berasal dari kata bijak yang berarti pandai atau mahir, sehingga kebijakan berarti kepandaian atau kemahiran. Sementara itu, kebijaksanaan memiliki bentuk dasar bijaksana yang berarti selalu menggunakan akal budi, tajam pikiran, pandai, dan ingat-ingat. Contohnya, kebijaksanaan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM memacu kenaikan tingkat inflasi. Kalimat ini salah. Yang betul adalah kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM memacu kenaikan tingkat inflasi. Yang selanjutnya yaitu mau atau mau akan. Contoh kalimatnya itu saya mau ke Surabaya besok pagi. Kalimat ini salah. Yang betul adalah saya akan ke Surabaya besok pagi. Karena mau artinya bersedia, sedangkan akan berarti hendak atau merujuk pada sesuatu yang belum terjadi. Selanjutnya yaitu menanti, menunggu. Contohnya, hampir 1 jam saya menunggu kedatangannya. Kalimat ini salah. Yang betul adalah hampir 1 jam saya menanti kehadirannya. Karena kata menanti digunakan apabila ada yang dinanti. Kata menunggu digunakan apabila orang atau bendanya yang ditunggu ada di sekitar kita. Selanjutnya yaitu menghimbau atau mengimbau. Yang betul adalah mengimbau, yakni berasal dari bahasa Melayu yang berarti memanggil, menyerukan, atau mengharapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada kata menghimbau. Contohnya, pemerintah menghimbau masyarakat agar mau bergotong royong menyelesaikan pembangunan dam itu. Kalimat ini salah. Yang betul adalah pemerintah menghimbau masyarakat agar bergotong royong menyelesaikan pembangunan dam itu. Selanjutnya yaitu mengaji atau mengkaji. Kedua bentuk tersebut berasal dari kata kaji, mendapat awalan me, sesuai ketentuan apabila awalan me masuk ke dalam kata yang berasalan huruf K, T, S, dan P, maka seharusnya huruf-huruf tersebut menjadi lebur. Akan tetapi sesuai dengan perkembangan bahasa Indonesia, kata mengkaji dan mengaji memiliki makna sendiri. Mengaji artinya membaca Al-Quran, sedangkan mengkaji, memeriksa, menyelidiki, memikirkan, menguji, atau menelaah. Contohnya, adikku sedang mengkaji di surau. Ini salah. Kalimat yang betul adalah adikku sedang mengaji di surau. Selanjutnya, untuk mengaji masalah itu diperlukan referensi yang cukup. Kalimat ini salah. Yang betul adalah untuk mengkaji masalah itu diperlukan referensi yang cukup. Selanjutnya yaitu memajukan atau mengajukan. Keduanya merupakan bentuk yang betul namun maknanya berbeda. Memajukan berasal dari kata maju yang merupakan lawan kata mundur dan memiliki arti membuat jadi maju atau bergerak ke muka. Sedangkan mengajukan berasal dari kata maju. Contohnya, dialah yang pertama kali memajukan soal itu. Kalimat ini salah. Yang betul adalah dialah yang pertama kali mengajukan soal itu. Contoh yang kedua, ia mengajukan meja itu. Kalimat ini salah. Yang betul adalah ia memajukan meja itu. Selanjutnya, menyampingkan, mengesampingkan. Bentuk tersebut berasal dari kata dasar ke samping yang jika mendapat imbuhan me dan kan menjadi menyampingkan atau mengesampingkan. Contoh, petugas itu menyampingkan runtuhan pohon yang merintangi jalan. Kalimat ini salah. Yang betul adalah petugas itu menyampingkan runtuhan pohon yang merintangi jalan. Yang berikutnya yaitu menanyakan, mempertanyakan. Menanyakan sama dengan mengajukan pertanyaan, sedangkan mempertanyakan berarti mempersoalkan atau mempermasalahkan. Contohnya, saya akan tanyakan soal itu ke Pak Lurah. Kalimat ini salah. Yang betul adalah saya akan menanyakan soal itu ke Pak Lurah. Selanjutnya mengubah. Bentuk tersebut berasal dari kata ubah yang mendapat awalan me. Sehingga menurut ketentuan bentuk yang betul adalah mengubah. Kata merubah merupakan kata yang salah.
Contohnya, operasi telah mengubah hidungnya yang pesek menjadi mancung. Kalimat ini betul. Selanjutnya yaitu kalimatnya, upacara itu dihadiri oleh penjabat tingkat kabupaten. Kalimat ini salah. Yang betul adalah upacara itu dihadiri oleh pejabat tingkat kabupaten. Selanjutnya yaitu pertanggungjawaban. Berasal dari bentuk tanggung jawab dan mendapat imbuhan per dan an, sehingga menurut letakkan pada bagian depan kata pertama, sedangkan akhiran an harus diletakkan pada ujung kata kedua. Sehingga yang betul adalah pertanggungjawaban, bukan pertanggungan jawab. Selanjutnya yaitu perseorangan atau perorangan. Perseorangan berarti seorang orang, sedangkan perorangan berarti tiap-tiap orang, yang merupakan lawan kata dari kelompok atau regu. Ialah perseorangan. Contoh kalimatnya, dalam pertandingan bulu tangkis perorangan kemarin, Susanti berhasil menyisihkan lawan-lawannya. Kalimat ini salah. Yang betul adalah dalam pertandingan bulu tangkis perseorangan kemarin, Susanti berhasil menyisihkan lawan-lawannya. Selanjutnya, bentuk-bentuk tersebut merupakan bentuk terikat sehingga tidak dapat digunakan dalam bentuk sampai temu atau sampai sua. Contohnya, sampai jumpa pada kesempatan lain. Kalimat ini salah. Yang betul adalah sampai berjumpa pada kesempatan lain. Yang selanjutnya yaitu saling tolong, saling menolong. Bentuk saling menolong adalah bentuk yang betul. Bentuk ini sama artinya dengan tolong menolong atau bertolong-tolongan. Kata tolong menolong dan bertolong-tolongan sehingga tidak perlu ditambah menjadi saling tolong-menolong atau saling bertolong-tolongan. Contohnya, kita wajib saling tolong-menolong dengan sesama teman. Kalimat ini salah. Yang betul adalah kita wajib saling menolong dengan sesama teman atau kita wajib saling tolong-menolong dengan sesama teman. Yang terakhir yaitu senjang kesenjangan, yang berarti tidak seimbang, tidak simetris, berbeda. Dari kata senjang dibentuklah kata kesenjangan yang memiliki padanan dalam bahasa Inggris gap. Contoh kalimatnya yaitu senjang antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Kalimat ini salah. Yang betul adalah kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar dan betul. Selanjutnya saya kembalikan. Terima kasih kepada Mbak Puji. Untuk materi selanjutnya, akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang kaidah dasar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri memiliki kaidah dasar yang menjadi ciri khas bahasa Indonesia. Kaidah dasar tersebut antara lain berkaitan dengan hukum diterangkan menerangkan atau biasa disebut DM, tidak mengenal perubahan kata benda akibat proses penjamakan dan tindakan pemakaian bahasa. Hukum diterangkan menerangkan. Kata yang diterangkan Hukum diterangkan menerangkan. Kata yang diterangkan berada di depan kata yang menerangkan. Kata sakit rumah, ini hari, dan sebagainya merupakan susunan kata yang salah. Susunan kata itu mendahulukan sesuatu yang menerangkan daripada yang diterangkan. Sehingga untuk memenuhi hukum DM tersebut menjadi betul dengan susunan rumah sakit, hari ini, dan sebagainya, kaidah bahasa ini memiliki pengecualian. Antara lain, itu A, kata depan. Depan yaitu ada ke, kepada, dan lain-lain. Contoh, ibu pergi ke kantor. B, kata bilangan. Misal, ayah membeli 3 ekor ayam. Kata bilangan tersebut adalah ekor. Kata keterangan. Misal, saya berangkat tadi malam. D, kata kerja bantu. Misal, saya akan pergi. Kata majmuk yang mempunyai arti kiasan, misal panjang tangan.
keras kepala, dan lain-lain. Kata majmuk dari bahasa asing, misal Perdana Menteri. 2. Tidak mengena perubahan kata benda akibat proses penjamakan kata benda dalam bahasa Indonesia tidak perlu menggunakan kata ulang. Misalnya, 5 ayam akan dilepaskan dari sangkar. Itu salah. Yang betul adalah 5 ayam akan dilepaskan dari sangkar. Beberapa ayam dilepaskan dari sangkar. Itu salah. Beberapa ayam dilepaskan dari sangkar. Itu yang betul. Ayam akan dilepaskan dari sangkar. Itu betul. 3 tingkatan pemakaian bahasa. Bahasa Indonesia tidak mengenal tingkatan pemakaian bahasa. Berbeda dengan bahasa Jawa yang mengenal tingkatan bahasa dalam penggunaan. Istilahnya itu bahasa krama kalau bahasa Jawa. A. Bapak sudah tidak tindak tadi pagi. Itu salah. B. Bapak sudah pergi tadi pagi. Itu yang betul. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang kaidah penting bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Mas Alfian Nur Faiz. Kepada Mas Alfian Nur Faiz saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi yang terakhir akan saya sampaikan tentang kaidah penting bahasa Indonesia. Di bawah ini akan diuraikan kaidah-kaidah penting yang dapat dijadikan panduan dalam penulisan ilmiah atau penulisan formal lainnya. Kaidah 1, bentuk alasan dan karena. Bentuk alasan dan karena yang hadir dalam satu kalimat sekaligus merupakan fakta atau kelewahan di dalam linguistik atau ilmu bahasa. Hal serupa terjadi pula pada bentuk waktu dan kapan atau bentuk sebab dan mengapa atau bentuk alasan dan yang berpasangan tersebut sesungguhnya memiliki makna dan maksud yang sama. Dari 2010 banding 1. Kalimat yang salah satu alasan pokoknya adalah karena entitas kebahasaan ini memiliki fungsi komunikatif yang sangat signifikan. Kalimat yang benar, salah satu alasan pokoknya entitas kebahasaan ini memiliki fungsi komunikatif yang sangat signifikan. Kaidah 2, bentuk maupun tidak boleh digunakan secara sendirian tetapi harus digunakan korelatif. Alasannya bentuk kebahasan yang demikian itu memang harus digunakan secara korelatif menjadi bentuk baik maupun untuk maksud penambahan atau penjumlahan harus digunakan kata dan untuk maksud pemilihan harus digunakan dengan kata atau. Kaidah 3, bentuk meskipun tetapi tidak boleh muncul dalam sebuah kalimat. Alasannya pemakaian bentuk kebahasaan yang demikian itu merupakan pelanggaran terhadap prinsip penyusunan kalimat majemuk bertingkat dalam bahasa Indonesia. Dalam konstruksi kalimat majemuk bertingkat itu ditegaskan bahwa hanya unsur anak kalimat sajalah yang dibolehi awal dengan konjungsi subordinatif. Kaidah 4, bentuk dan konjungsi dan sama sekali tidak dapat berfungsi sebagai konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang bertugas menghubungkan ide di dalam sebuah kalimat dengan ide pada kalimat yang lainnya, baik yang mengawali maupun yang mengikutinya. Sebagai contoh dari konjungsi antar kalimat itu adalah konjungsi namun atau aku atau akan tetapi yang kehadirannya selalu di awal kalimat dan dalam penulisannya diikuti tanda koma. Konjungsi dan adalah konjungsi intra kalimat, bukan antar kalimat. Kesalahan yang juga sering ditemukan adalah mengawali kalimat dengan konjungsi berikut atau tetapi melainkan. Kaidah 5, bentuk lantaran. Bentuk lantaran adalah bentuk yang hanya boleh hadir di dalam bahasa ragam lisan. Ini merupakan bentuk yang tidak baku. Kaidah yang terakhir, bentuk dan maka. Bentuk dan maka adalah bentuk yang salah kaprah di dalam bahasa Indonesia. Bentuk maka harus diubah menjadi bentuk maka dari itu. Baik, untuk materi terakhir sudah saya sampaikan. Dan terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mas Alfian Nur Faiz. Menginjak acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya. Saya izin bertanya. Apakah bahasa Indonesia yang baik itu pasti benar? Dan apakah yang benar itu pasti baik? Terima kasih. Ini pertanyaan ke siapa, Mbak? Ke Mbak Alifia.
Silakan Mbak Alivia untuk mencari jawaban. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Zumratul Ulia, yaitu bahasa yang baik belum tentu benar dan bahasa yang benar belum tentu baik. Maksudnya, jika kita berbicara atau berkomunikasi yang menurut kita baik, tapi belum tentu susunan atau ejaannya benar. Tapi jika kita berbicara benar-benar bahasa Indonesia, namun dengan ucapan yang kasar, berarti bahasa tersebut tidak digunakan dengan baik. Begitu Mbak Zumratul Ulia, apakah bisa dimengerti? Bisa, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada yang tanya lagi? Saya izin bertanya. Tadi kan di awal-awal Mbak Fuji mengatakan kesalahan yang bersifat gramatikal. Apa yang dimaksud kesalahan bersifat gramatikal? Terima kasih. Silakan Mbak Fuji. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari rekan Nisa. Kesalahan yang bersifat gramatikal yaitu kesalahan yang tidak sesuai dengan tata bahasa baik secara lisan maupun tertulis. Terima kasih. Sudah? Baik, saya cukupkan. Bila tidak ada yang bertanya lagi. Untuk menginjak acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara presentasi pagi hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, bila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.